saya juga. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sinabela dari mahasiswa UNBA jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini mohon izin meminta waktu sebentar untuk mewawancarai sedikit tentang teks deskripsi di sekolah ini. Baik, kalau boleh tahu Ya, nama saya Riki Fernando Samasi. Baik, boleh langsung saya mulai? Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama dari pengajaran tes deskripsi pada siswa di kelas 7 SMP Negeri 7 dan IPA? Tujuan utama ya. Tujuan utama itu kalau berlandaskan TP, ya kan kemampuan anak. Jadi kamu menilai tujuannya ini berdasarkan modul ajar atau pendapat? Pendapat ya. Ya karena kalau tujuan kan sudah ada tujuan itu. Kalau kamu buka modul ajar, capaian belajar, tujuan belajar kan sudah ada. Ya enggak? Tapi kalau ditanya pendapat tentang deskripsi tujuannya apa, ya jelas lah. Tujuannya itu bisa memvisualisasi apa yang dia lihat, sehingga apa yang dia lihat ini bisa mewujudkan dalam kata-kata dan merespon semua indera yang ada di tubuh kita. Atau harus saya jelasin dulu masalahnya? Pertanyaan kedua itu, bagaimana Bapak mendefinisikan tes deskripsi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, jadi kalau ini ya, kalau saya mendefinisikan dalam kelas menggunakan bahasa buku, terkadang anak-anak itu suka nggak bisa memahami secara cepat karena bahasa buku itu kan bahasa yang komunikatif dan sangat formalitas sekali. Jadi kadang saya pakai kata sehari-hari untuk mereka lebih mudah. Jadi kadang saya mendefinisikannya seperti ini. Tes deskripsi itu adalah apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, itu kamu tuliskan dalam kata-kata. Itulah tes deskripsi secara simpelnya. Itu yang saya Selanjutnya, bagaimana Bapak mempersiapkan siswa dalam menulis tes deskripsi yang efektif? tentu mereka kalau persiapan sebelum belajar itu macam-macamnya ya. Kalau persiapan ya mesti makan dulu, sarapan dulu. Pertanyaannya unik nih. Persiapan siswa untuk belajar tes deskripsinya gitu ya. Ya sebelum mulai kan, lah pastilah. Tergantung jam belajarnya ya. Iya, kalau siang-siang biasanya saya ini dulu, ice breaking dulu. Minimal saya bikin mereka tuh lebih semangat. Itu biasanya seperti itu persiapannya. Kalau pagi, apalagi hari kan senam ya, olahraga senam bersama. Itu kalau kita melakukan ice breaking lagi, nggak terlalu semangat mereka. Gitu. Itu seperti itu. Yang selanjutnya itu, apa strategi yang Bapak terapkan untuk mengajarkan siswa dalam mengembangkan imajinasi dalam tes deskripsi mereka? Saya ngeri sekali. Apa strategi? Iya. Strateginya itu mereka harus banyak melihat dulu. Kalau saya seperti itu sangat sulit sekali kalau saya deskripsikan Pantai Trikora, ternyata mereka nggak pernah ke Pantai Trikora. Itu yang sulitnya. Jadi strateginya itu saya akan mengajak mereka untuk berpikir di suatu tempat yang salah. Minimal SMP ini. Biasanya saya SMP ini selalu contohnya. Baik, Pak, yang selanjutnya, bagaimana Bapak mengevaluasi kemampuan siswa dalam menulis tes deskripsi? Apa ada kriteria yang Bapak gunakan? Jelas ada. Sekarang saya minta pendapat dari kamu dulu. Kalau menurut kamu, anak yang dikatakan menulis tulisan yang baik adalah anak yang
setuju enggak ya, saya tidak setuju karena anak yang bisa menulis deskripsi itu bukan itu menurut saya. Jadi gini, kalian ingat nggak kalian ada belajar yang namanya susunan gramatikal? Ingat nggak? Susunan gramatikal itu dipelajari supaya bisa membuat kalimat yang gramatikal. Kan itu ada form-form segala macam. Nah, kalau anak SMP tidak belajar itu, terus kita menilai anak itu bisa menulis teks deskripsi dengan baik, itu gimana caranya? Kamu gak pernah ngajarin anak itu makan bayam, tiba-tiba masak bayam, tiba-tiba kamu guru mereka bilang gini, nah ini coba rasa bayamnya, enak nggak? Loh, saya aja nggak pernah tahu bayam seperti apa. Itu yang jadi masalah loh. Saya jadi guru ya bertahun-tahun, itu yang jadi masalah. Anak diajarkan belajar teks deskripsi, timbangkan jelas teks deskripsi itu butuh kalimat gramatikal, butuh kalimat efektif, butuh susunan-susunan yang baik adanya gitu ya. Memang ada materinya, tapi nggak mendalam. Anak itu pun bingung. Nah, tiba-tiba kita disuruh nilai, mengevaluasi, wah anak ini baik dalam membuat teks deskripsi berdasarkan kalimatnya, berdasarkan paragrafnya. Oh, tidak adil. Saya tidak setuju. Makanya evaluasi saya terhadap teks deskripsi adalah dia bisa memberikan saya pengalaman ke mana yang dia tulis di dalam teks deskripsi, paham nggak? Itu evaluasi utama saya. Jadi kalau dia menceritakan tentang monetisasi, saya membacanya walaupun ngawur tuh kalimatnya, tapi saya bisa rasakan itu. Nah itu yang evaluasi utama saya. Karena kalau pakai skala Likert pun nggak adil rasanya untuk bisa menilai mereka. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak mendukung siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam menulis tes deskripsi? Kesulitan anak dalam menulis tes deskripsi itu pasti hanya kekurangan kosakata. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu yang berhubungan dengan teks, pasti guru-gurunya dan kebanyakannya kosakata. Mereka, itu Pak, bahasanya ini loh Pak, tapi saya itu apa ya Pak? Gitu. Nah itu tuh, itulah yang harus saya dukung, itulah yang saya motivasi. Jadi mereka tuh pernah ke Batam juga, pernah ke Daguyahin. Mereka tuh kekurangan kosakata sampai nulisnya tuh itu loh Pak, sebelah kiri gini ya, maaf kata mereka aja untuk menunjukkan denah dan Daguyahin itu kebingungan loh. Pintu masuk itu dikatakan barat, timur, utara, selatan, ini mereka nggak paham, ya nggak? Dan deskripsi kan menjelaskan tentang itu. Mereka nggak pernah loh nulis deskripsi seperti ini. Pintu barat Daguyahin nggak pernah. Pastikan pintu masuk sebelah mana? Kan kosakata seperti itu yang menjadi kesulitan mereka. Itulah yang harus saya motivasikan. Nah makanya harus banyak membaca, kamu perlu kosakata baru biasa seperti itu. Berikutnya, bagaimana Bapak melakukan pengajaran tentang tes deskripsi dengan menggunakan teknologi atau media modern sekarang? Nah itu dia, untung ada YouTube. Jadi kadang ada hal-hal yang saya ajarkannya melalui internet atau teknologi. Contohnya seperti map itu atau arah ya, itu saya ajarkan melalui teknologi gitu loh. Jadi itu yang pertama. Terus kedua, bentuk bangunan juga saya ajarkan melalui teknologi. Contoh, ada anak yang melihat oval di bulat, ada loh bangunannya sebenarnya oval tapi dia bilangnya bulat. Nah itu yang saya butuh teknologi, saya butuh media pembelajaran. Jadi teknologi sangat sering saya pakai untuk mengajar deskripsi, sangat sering, mempermudah sekali itu, membantu sekali. Baik Pak, yang terakhir, apakah Bapak memiliki contoh kegiatan atau proyek yang berhasil dalam mengajar tes deskripsi pada siswa? Contoh ya, kalau dibilang contoh ya tugas anak lah. Ada beberapa tugas anak sih yang boleh kalian lihat. Kalau mau ya setelah selesai ini sih itu coba kita tanya, mungkin
saya rasa masih ada karena saya pakai buku ini satu semester untuk 2 buku, satu buku untuk 2 semester. Gitu, nanti kita lihat lah ya kalau kamu butuh itu. Iya. Kalau nilainya ya ada, kalau bukti yang lain. Baik Pak, itu saya pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Sama-sama.